Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ittaqullah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, insyaallah. Alhamdulillah, mari pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Mengapa kita senantiasa bersyukur? Pada malam ini Allah masih berkenan memberikan sehat kepada kita. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih berkenan memberikan barakah, insya Allah hidayah dan ma'unahnya kepada kita, sehingga apapun yang terjadi kepada kita atau yang menimpa pada kita, kita akan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada saingan nih ya. Para jamaah, untuk itu kita berharap bersama bahwa syukur kita itu benar. Amalan-amalan ibadah yang selama ini kita lakukan benar. Kebajikan-kebajikan yang selama ini kita lakukan benar. Semua kebenaran-kebenaran yang kita yakini itu, kita amat berharap kepada Allah mampu membawa jiwa kita, mampu membawa diri kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang semakin taat dan patuh di dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang kedua, melalui mimbar singkat ini juga, mari kita bertekad untuk semakin mengokohkan iman kita, menyuburkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada cara lain, dan insya Allah kita sudah paham, dan insya Allah lagi kita sudah berjuang bagaimana diri kita masing-masing ini bisa menjadi hambanya yang bertakwa dengan benar.
Para jamaah yang ketiga, tidak lupa mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, seluruh sahabatnya, seluruh pemeluk Islam di muka bumi Allah ini, wabil khusus malam ini, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, dengan rela, dengan ikhtisab, dengan ikhlas, dan dengan beriman meninggalkan pintu-pintu rumah menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak ajal kita diambil oleh Allah, kita masih dalam kondisi bersih, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada malam ini sengaja saya tidak membawakan tema yang seperti tercantum di dalam jadwal. Yang ada jadwal itu tadi saya inceng itu tanda-tanda taubat seseorang yang diterima oleh Allah. Tapi dalam apa yang saya sampaikan ini nanti insya Allah apa yang disebut di dalam tema itu ada di dalamnya. Para jamaah, perkenankanlah malam ini saya sampaikan khutbah Rasulullah yang terkait dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mengapa saya sampaikan pada kesempatan malam ini? Saya sengaja ingin suasana batin kita yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya kala itu bisa kita hadirkan malam ini di Masjid Istiqomah ini, di tengah-tengah kita ini, agar jiwa dan batin kita, agar akal dan pikiran kita bisa sejalan, bisa selurus dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Para jamaah, khutbah Rasulullah ini panjang sekali. Oleh karena itu, saya ingin memperdengarkan saja terjemahannya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah berkhutbah. Saya ingin memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu sekalian bulan Allah, bulan yang membawa berkah, bulan yang membawa rahmat, bulan yang membawa maghfirah, bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jam adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan yang ketika kamu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamunya dan sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Rabb-mu dengan niat yang tulus, dengan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membimbingmu untuk bisa membaca dan bertadarus Al-Quran. Celakalah, kata Rasulullah, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu kelak di hari kiamat.
Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya. Tahan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim. Niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu salatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Allah menjawab mereka ketika mereka menyerunya. Allah menyambut mereka ketika mereka memanggilnya. Dan Allah mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amal kamu. Maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena dosamu. Maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak pula akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapannya. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami semua mampu berbuat seperti itu?" Rasulullah meneruskan khutbahnya, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari sengatan api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air." Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika banyak kaki yang tergelincir ke dalam neraka. Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki dengan tangan kanannya, termasuk pegawai atau pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang menyambungkan tali persaudaraan di bulan ini, Allah akan menyambungkan dia dengan rahmatnya pada hari berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan sholat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu di bulan ini, baginya adalah ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lain. Barang siapa memperbanyak salawat kepadaku, kata Nabi, di bulan ini, Allah akan memperberat timbangannya pada hari ketika timbangannya mulai meringan.
Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhotam Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan untuk kamu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Tuhanmu agar Rabbmu tidak akan pernah membukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar ia tak lagi pernah menguasai dirimu. Amirul Mukminin berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini?" Jawab Rasulullah, "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah." Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh berkah, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu. Kemudian qiyamul lail menjadi suatu tatawu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu pekerjaan kebajikan di dalam bulan Ramadan, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu di dalam bulan yang lain. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Ramadan adalah bulan memberi pertolongan, dan bulan Ramadan ini Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang dengan demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun terkurangi. Para sahabat seolah-olah berdiri bersama lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami semua memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa?" Maka Rasulullah bersabda, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma, atau seteguk air, atau sehirup susu." Para jamaah, dialah bulan yang permulaannya rahmat, bulan yang pertengahannya ampunan, bulan yang akhirnya pembebasan dari neraka. Barang siapa meringankan beban dari budak sahaya, termasuk di sini, di negeri kita ini, adalah pembantu rumah tangga, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah ingin mengakhiri khutbahnya dengan lebih tegas lagi pesannya. Banyakkanlah yang 4 perkara di bulan ini. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sangat menghajatinya. 2 perkara yang pertama ialah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mohonlah kepadanya ampunannya. 2 perkara lagi yang amat kamu memerlukannya ialah mohonlah surga dan perlindungan dari neraka. Para jamaah, yang terakhir, barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa bulan Ramadan ini, niscaya Allah akan memberi minum kepadanya dari air kolamku, kata Rasulullah. Dengan sekali minum yang dia tidak akan merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga Allah memasukkannya ke dalam surganya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ibu-ibu,
Bapak, saudara-saudara jamaah yang amat saya muliakan. Mudah-mudahan khutbah Rasulullah yang saya perdengarkan dengan agak cepat tadi bisa diikuti jamaah, kemudian mampu memahaminya. Paling tidak akan menjadi spirit untuk kita, menjadi semangat untuk kita kemudian berlomba untuk berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Bila ada khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.